Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi menjelang siang. Jumpa lagi bersama gua Razif Eka Putra di channel Maliun Tinuvu Vlog. Semoga kalian yang nonton video ini sehat selalu, dan yang lagi kurang sehat semoga cepat pulih, cepat diangkat penyakitnya. Amin ya rabbal alamin. Hari ini Sabtu 4 Februari 2023, sekarang jam 11 siang, pagi menjelang siang sih ini jatuhnya. Hari ini temanya gue mau membahas sebuah grup di Facebook yang kebetulan gue juga joinnya udah lama, tapi baru bisa bikin kontennya itu sekarang. Jadi tanpa langsung berbasa-basi, kita langsung ke intinya aja. Grup yang gua maksud ini adalah grup Facebook bernama Hujat Otomotif Indonesia Official V4. Kenapa V4? Karena grup ini adalah reinkarnasi yang keempat kalinya, karena sebelumnya itu udah hangus 3 kali. Memang sih ada beberapa grup yang dengan nama yang sama, cuman itu KW-nya sih. Yang gua join ini adalah grup aslinya. Jadi kita langsung ke latar belakangnya aja. Sebenarnya pada dasarnya begini loh. Setiap kendaraan yang kalian beli itu kan biasanya ada dikasih fitur, berbagai fitur yang bisa memanjakan konsumennya kan. Tapi bukan berarti setiap kendaraan yang kalian beli itu tidak punya kelemahan. Ya, pada dasarnya apapun di dunia ini pasti punya kelebihan dan kelemahan sih. Ya, emang seperti itu. Nah, dari kelemahannya itulah biasanya kalau dulu gua baca di forum internet, biasanya jadi bahan perdebatan sih. Antara ada yang bilang satu problemnya begini, tapi pengguna lainnya nggak nemu problem seperti itu. Itu pun juga dia bisa mendapatkan sebuah problem itu karena dari banyak faktor. Mulai dari situlah berkembang, akhirnya jadi bahan roastingan atau bahan hujatan. Hujatan yang dimaksud di sini itu lebih ke menyebutkan kelemahan-kelemahannya. Walaupun terkadang caranya kayak agak berbau-bau shitpost begitu sih, tapi menurut gua anggap itu sebagai sesuatu yang realistis, karena balik lagi ke pengertian dasarnya adalah semua apapun yang di dunia ini punya kelebihan dan kekurangan. Jadi muncullah grup Hujat Otomotif Indonesia Official ini. Kemudian kita langsung ke poin berikutnya, penjelasan tentang apa itu HOI. HOI itu pengertiannya begini loh. Bagi gua satu, itu tempat untuk belajar tentang segala sesuatu berbau otomotif. Kita di sana bisa baca informasi tentang dunia otomotif, bisa masuk pembahasan tentang dunia balapan, dan tentang ke dunia otomotif dari keseharian penggunaan sehari-hari, baik itu motor atau mobil. Bahkan pernah juga ada yang membahas tentang truk, bus, juga pernah pembahasan tentang mesin kendaraan. Bahkan gue pernah dapat pesawat tempur aja, kapal, kereta api pun juga kena jadi bahan roastingan. Yang kedua, Hujat Otomotif Indonesia itu gue anggap sebagai wadah untuk diskusi, wadah untuk belajar. Jadi kalau misalnya ada yang kurang jelas kan bisa ditanyain, entah dalam bentuk postingan, bisa juga dalam bentuk nanyanya di kolom komentar. Cuma ya tergantung sih apakah nanti postingannya akan di-approve oleh pengurus grup atau tidak. Karena menurut salah satu rules-nya, kalau misalnya posting meme atau gambar harus cantumkan watermark originalnya grup Hujat Otomotif ini ya. Nanti di deskripsi gue kasih link grup sama link download watermarknya ya. Kebetulan gue punya tuh. Yang ketiga, HOI itu apa? HOI itu grup yang bisa dibilang berisi tentang segala pembahasan otomotif yang paling realistis, karena sesuai dengan namanya sih hujat, tapi kita dari situ bisa tahu, oh ternyata
kendaraan ini kelemahannya seperti ini, kendaraan ini kelemahannya seperti itu, segala macam dan lain sebagainya. Kemudian kita ke poin berikutnya, yaitu apa yang bikin rame dan dampaknya. Apa yang bikin rame itu tergantung postingannya sih. Cuma biasanya yang rame itu kayak menghujat tentang motor Honda CB, RX King, Ninja, Satria F150, Jupiter MX Series, pokoknya banyak deh. Itu kan dari motor. Kalau dari mobil biasanya dari pabrikan sekelas Toyota, Daihatsu, Peugeot juga itu dulu tuh yang spare partnya susah, sampai dikampakin mobilnya, dirongsokin. Apa dampaknya? Berdasarkan dari beberapa contoh yang gua sebutkan tadi, dampaknya itu kan kayak pisau bermata dua tuh sebenarnya. Dampak positif dan dampak negatif. Dampak positifnya adalah kita jadi bisa tahu, misalnya kelebihan tentang katakanlah mobil Toyota Avanza baru atau Veloz. Jadi kita dari situ tahu, oh ternyata kelebihannya seperti ini. Ada yang lebih nyaman, fitur audionya lebih bagus dari generasi sebelumnya. Misalnya kan. Terus kita dari situ juga tahu minusnya kayak gimana. Oh ternyata ini Avanzanya kok berubah jadi FWD sih. Harusnya dari dulu kan RWD. Ini gak sesuai sama kondisi jalanan Indonesia, gak semuanya jalanannya mulus. Karena biasanya juga dari dulu mobil Avanza walaupun itu cc-nya cuma 1500 atau 1300, biasanya juga dipakai untuk nanjak di gunung, pakai jalan ke pegunungan. Ya kenyataan yang agak-agak ini sih, agak sayangkan sih menurut gua. Itu masih dampak positifnya yang pertama. Yang berikutnya itu, kita kalau misalnya mau beli kendaraan kan, misal mau beli motor, apakah mau beli Honda Scoopy atau Yamaha Vino misalnya, bagusan mana, lebih irit mana, perawatannya lebih mudah yang mana, mesinnya lebih enak yang mana. Ya grup itu menurut gue bisa sih dijadikan bahan pertimbangan. Atau kalau mau yang lebih advance-nya lagi atau yang lebih kompleksnya lagi, mungkin bisa mempertimbangkan untuk membeli mobil, entah itu kendaraannya motor atau mobil, baru atau bekas. Terserah kalian sih. Bertanya sebelum membeli itu nggak ada salahnya, nggak ada ruginya. Supaya takutnya nanti jangan sampai salah jalan aja sih. Takut nanti udah beli misalnya setelah berapa bulan atau berapa tahun, akhirnya ada rasa penyesalan karena uang kita selalu terkuras habis untuk menservis kendaraan yang sering rewel atau yang sering rusak. Dampak negatifnya selama ini gue agak begitu ngerasain yang gimana-gimana. Cuman kalau yang biasa gue perhatikan, hujatnya terkadang sudah berlebihan sih. Jatuhnya biasa lebih ke arah 1. Personal, 2. Ekonomi, 3. Orang tua, 4. Soal agama, menyerempet agama kadang-kadang, walaupun ini jarang terjadi. Yang kelima itu ras atau suku, agama, dan antar ras. 5 hal ini yang menurut gue berbahaya sih, dan itu sensitif banget. Atau yang kedua, ada juga tuh pernah rame hujatan tentang Honda CB, dibilang motornya cuma bisa lurusan doang, tangkinya karatan, takutnya nanti bisa tetanus. Cuma gimana ya, gue merasa di satu sisi kayak ada benarnya, kayak ada enggaknya juga, karena balik lagi itu kan sesuai peruntukannya juga. Selera modif setiap orang emang dasarnya beda-beda sih. Cuma ya namanya grup hujat, jadi kendaraan apa sih yang gak dihujat? Sekalipun misalnya lu punya Toyota Foxy atau Toyota Alphard, itu juga pasti bakal kena. Jadi gak ada sih ceritanya kendaraan di dunia ini yang gak kena hujatan. Pasti bakal jadi bahan roastingan kok. Orang motor gue sendiri aja gue roasting, apalagi kendaraan lain. Bahkan mobil bokap gue sendiri juga gue hujat tuh. Gue pernah posting, gue bilang ini sauna berkedok pickup triple cabin. Kenapa gue bilang begitu? Karena mobilnya sebenarnya ada AC, tapi cuma di depan doang.
Jadi ya lebih mengandalkan AC alami aja sih, bukan jendela doang sepanjang jalan. Dampak berikutnya, gue takutnya dampak negatif yang satu ini lebih ke arah keselamatan orang sih, karena takutnya bisa aja sampai menimbulkan perkelahian atau hal-hal lainnya yang dirasa tidak perlu dilakukan, hal-hal yang tidak diinginkan dan juga bisa dibilang merugikan antar kedua belah pihak. Jadi ya menghujat sih menghujat, tapi ada peraturannya sih. Biasanya ada yang baper juga malah bawa ekonomi, misalnya kayak ngomong mampu beli nggak, minimal harus punya dulu lah. Lah emang apa coba? Jatuhnya kayak aneh sih. Yang dihujat kendaraannya, yang baper malah penggunanya, kan kayak aneh. Kecuali kalau hujatnya nggak sesuai fakta, itu nggak boleh. Kalau emang faktanya begitu ya udahlah. Sekarang kita apa lagi ya? Oh iya, panduan agar tidak baper beserta studi kasus. Panduan yang pertama adalah baca peraturan grup. Ini berkaitan dengan masalah attitude juga sih. Peraturan grup itu udah ada di dalam grup HOI. Jadi ketika baru pertama kali join, tolong budayakan baca peraturan dulu lah. Dibuat untuk kenyamanan bersama kan, untuk kebaikan bersama. Dipahami, atau kalau ada yang kurang paham bisa tanya tuh, chat aja adminnya ya. Yang kedua, bertanya jika ada yang kurang jelas. Ini kaitannya lebih ke misalnya lu mau bikin postingan, tapi lu merasa ada yang kurang jelas. Jadi mungkin lu bisa tanya ke member lain yang sekiranya lebih paham. Apakah benar seperti ini, bla 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 bla. Pasti dijawab tuh biasanya. Gue juga sering begitu, apakah benar seperti ini, bla 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 bla. Atau pertanyaan-pertanyaan lain yang dirasa kalau misalnya ada yang kurang jelas. Misalnya dari satu postingan gitu kan. Roasting sesuai fakta. Yang ini panduan ketiga ini yang menurut gue harus paling ditekankan sih, karena begini. Sebelum mau membuat postingan, minimal pertama-tama itu harus mempelajari tentang sebuah kendaraan yang mau dihujat. Misal lu mau roasting mobil apa ya, katakanlah mobil Kijang tua atau mobil wuling misalnya. Kan udah banyak tuh yang merosting mobil wuling. Misalnya setidaknya kalau misalnya memang mau bikin postingannya lebih fresh, lebih segar gitu kan, postingannya nggak postingan yang pembahasan yang itu aja, minimal harus dipelajari dulu, dikuasai dulu materinya, dipelajari kelebihan dan kekurangannya apa aja. Kalau udah, baru deh boleh dijadikan bahan untuk memposting. Semoga aja itu di ACC ya, karena terkadang biasanya kan harus di-approve dulu, diseleksi. Kalau emang bagus ya di ACC, kalau enggak ya dihapus. Jangan malah merosting tapi tidak sesuai fakta. Misal, sebenarnya ini banyak contoh sih roasting yang tidak sesuai fakta, padahal misalnya kenyataan aslinya nggak seperti itu. Sebenarnya gue bingung mau ngasih contoh apa roasting tidak sesuai fakta. Yang jelasnya takutnya ntar jatuhnya jadi hoax sih. Mungkin nanti gue bisa cantumin di video ini beberapa contohnya roasting yang nggak sesuai fakta. Terus yang terakhir adalah legowo dan berpikir realistis. Legowo dan berpikir realistis itu maksudnya seperti yang gue bilang sebelumnya ya, di poin latar belakang kayaknya. Kita harus menanamkan pemikiran bahwa setiap kendaraan yang kita punya itu punya kelebihan dan juga punya kelemahan. Jadi kita yang punya, jadi kita yang paling tahu apa saja kelebihan dan kekurangan dari kendaraan kita. Ya, jangan mentang-mentang kendaraan lu yang paling mahal, yang paling bagus, sampai-sampai lu gak berpikir kalau kendaraan ini gak punya kelemahan. Bahkan sampai lu jadiin bahan untuk merendahkan orang lain di dalam grup.
Ini bukan cuma di dalam grup ya, tapi juga di berbagai di luar grup lah. Pokoknya dimanapun itu. Jangan mentang-mentang kendaraan lu yang paling bagus, paling mahal, terus malah lu pakai untuk menyombongkan diri. Untuk apa coba menyombongkan diri? Itu di dunia ini apapun itu cuma titipan doang. Ingat ya sekali lagi, di dunia ini apapun yang kita pakai, apapun yang kita pegang itu cuma titipan saja. Nah, jadi sekali lagi, setiap kendaraan yang kita punya itu sebenarnya punya kelebihan dan kelemahan. Jadi ya kita terima saja. Kalau misalnya ada postingan di grup Hoi yang mengatakan, wah kendaraan ini jeleknya begini. Misal, Vega ZR itu susah hidup. Kalau pagi, di starter kaki susah hidup. Sampai-sampai bisa bikin betis kanan kita berotot. Ya udah, terima saja. Karena memang banyak keluhan begitu. Yang berdasarkan yang gue baca di grup Hoi itu ya. Cuma bukan berarti itu nggak bisa diatasi sih. Itu tergantung setelan karbonnya aja. Cuma emang problemnya seperti itu. Terus yang kedua, misalnya kalau Honda Scoopy lemot. Ya emang gue belum pernah ngetes Honda Scoopy sih. Seberapa kencengnya. Cuma memang ada peraturannya kalau Honda Scoopy itu nggak bisa dibejek gini gasnya. Dia harus pelan, narik gas itu pelan, diurut dulu baru bisa ngebut tuh motor sebenarnya. Cuma kadang gue merasa kalau gue nonton berita di TV ada kecelakaan yang melibatkan motor versus truk atau mobil, minibus. Apalagi kalau motornya Scoopy misalnya, motor si korban itu Scoopy, gue jadi berpikir begini, apa iya Scoopy ini yang terkadang menyebabkan orang itu jadi gak pede kalau mau nyalip? Atau bisa saja karena faktor lain sih, mungkin karena si pengendara ini kurang perhitungan kalau mau nyalip. Atau emang karakter mesinnya yang begitu. Jadi ya, balik lagi itu harus legowo dan berpikir realistis. Kalau udah tahu kelemahannya begitu, ya udah kita maklumi lah. Toh kalau misalnya kita punya ternyata mengalami keluhan yang sama, bukan berarti malah pasrah begitu saja. Kita terima, tapi maksudnya kita mungkin bisa cari solusinya. Apalagi kalau misalnya motor yang sering rusak, sering rewel, ya emang harus ngabisin uang banyak sih. Tapi apapun itu pada dasarnya semua kendaraan kalau rusak kan biasanya diperbaiki atau ganti baru kan. Nah sekarang tadi gue sempat singgung itu yang namanya studi kasus. Bentar ya, gue cariin dulu gambar meme-nya. Gambarnya itu nanti gue bisa masukkan ke video ini ya. Tapi gue pilih dulu di sini soalnya banyak banget contohnya. Bentar ya. Ada sih ini. Gue mau kasih level mudahnya dulu deh. Mungkin ini kayaknya bisa sih ini. Baru juga keluar dealer nabrak pot langsung sombing. Studi kasus yang gue maksud di sini, dari sini gue akan memberikan satu pertanyaan aja. Bagaimana kalian menyikapi postingan ini? Kalau yang gue lihat sih, masa iya ini cuma protes doang tapi gak diperbaiki. Cuman sayang postingan aslinya ini udah dihapus karena postingan aslinya ini dari grup sebelah sebenarnya. Cuma diambil fotonya doang terus diposting di Hoi. Ini bahkan awalnya gue sempat bertanya-tanya, emang iya ini orang sengaja nabrak pot biar jadi bahan hujatan atau bawa motornya kurang hati-hati apa gimana? Lagian aneh juga sih, ngapain nabrak pot coba? Entah itu disengaja atau enggak, gue nggak tahu. Nah, dari pertanyaan bagaimana caranya menyikapi ini, sebenarnya tergantung kalian. Ini masalah kedewasaan juga dalam menyikapi. Pada dasarnya ini kan karena ini grup hujat, jadi bisa sih ngehujat dari segi build quality, dari segi harga jual, bisa. Tapi walaupun jatuhnya jadi kayak agak menyerempet ekonomi sih. Terus contoh kedua, mana sih? Soalnya di HP gue fotonya udah kebanyakan guys. Oh ini aja deh, kayaknya ada nih yang menarik.
hujat tentang sebenarnya dari 4 motor ini yang sebenarnya masing-masing ini semua bisa dihujat sih, bisa jadi bahan roastingan. Paling langka, paling ganteng, paling dicari, dan paling pelan, suka nge-gym, nyusahin, motor musiman, paling digoreng, harganya padahal di jalan masih banyak populasinya. Balik lagi ke pertanyaan tadi, cara kalian menanggapinya gimana loh? Kalau menurut gua sih, semuanya bisa kena hujat sih. 1, NSR 150 SP. Oke, ini motor favorit gua sebenarnya. Cuma, apa yang menyebabkan motor ini langka? Kalaupun ada, harganya mahal banget dijual secondnya. Karena spare part itu susah loh. Dan bakalan sulit untuk dipakai harian kalau misalnya mau dipakai harian seperti Ninja 150. Ninja 150 juga sekarang harganya udah mulai naik-naik sih. Apalagi kalau misalnya udah hasil modifan, harganya bisa di atas 50, ada yang jual 100 juta lebih. Gue yang belum punya uang aja kepengen punya motor itu, jadi kadang suka maju mundur mau beli motor kayak gitu. Nantilah kalau ada uang baru gue beli dari uang hasil keringat sendiri deh. Yang kedua, paling ganteng. Kebetulan aja foto ini Ninja SS. Gue juga suka Ninja, cuma kayaknya nanti mau pilih Ninja RR aja deh. Soalnya kayak Ninja SS dan R kan gak ada pengukur jarum bensin itu nggak ada loh. Gue juga punya cerita unik kalau berbicara soal jarum bensin. Kurang lebih setahun lalu, gue singgah di salah satu jalan yang kebetulan emang terkenal karena banyak showroom motor bekasnya. Sampai akhirnya gue nemu satu Ninja standaran masih mulus, Ninja R warna hitam. Tapi ini penjualnya ngotot loh. Ngototnya begini. Tadi kan gue sempat singgung, Ninja R itu gak punya indikator bensin. Adanya di tengah-tengah itu cuma indikator pengukur suhu mesin. Nah, indikator suhu mesin itu yang dia sebut sebagai indikator sisa bensin. Memang sih, di bagian bawah speedometernya itu kalau nggak salah ada lampu indikator fuel. Tapi tidak berarti, maksudnya nggak ada jarumnya ya. Ini beda dengan Ninja RR yang jarum bensinnya itu menyatu dengan temperatur mesin. Jadi dia kan ada satu tombol tuh di Ninja RR yang kalau mau mengetahui sisa bensin tekan tombolnya itu dulu. Untung aja gue belum punya uang waktu itu. Daripada gue debat terus sama si penjualnya yang udah bapak-bapak juga, yang mending gue mengalah aja. Apalagi yang anehnya dia manggil temannya juga tuh anak muda. Dia bilang, ini jarum bensin kan? Iya, ini jarum bensin. Gue gak ngerti lagi deh gimana bisa itu dibilang jarum bensin. Itu tulisannya F dan E asli harusnya, bukan C dan H. Terus kita balik lagi ke studi kasus yang kedua. Ini paling dicari RX King. Oke, ini memang paling dicari sih motornya. Harga secondnya tergantung penjual. Cuma ini bisa jadi bahan hujatan juga yang sampai parah banget tuh tahun 2021 karena banyak orang yang terlalu mendewakan motor ini. Seolah-olah motor ini yang paling terbaik lah. Padahal sebenarnya enggak juga. Oke, dulu gue pernah duduk di joknya RX King. Joknya emang empuk kalau standaran. Nggak bikin pegal. Terus kalau dari akselerasi emang bagus. Ya kayak kenceng lah pokoknya. Tapi ya nggak bisa disamain dengan Ninja sih. Ujung-ujungnya juga pasti bakal debat. Karena sudah beda spek, beda cc. Belum lagi kalau masalah joki. Terus yang terakhir itu Fish Air. Paling pelan ya, tergantung korekannya sih. Suka nge-gym, tergantung asupan oli samping. Nyusahin, gua gak ngerti nyusahinnya gimana. Spare part masih banyak tuh. Motor musiman, tergantung seri. Paling digoreng harganya, padahal di jalan masih banyak populasinya. Tergantung seri lagi. Tergantung seri yang gue maksud itu seperti misalnya Fish Air Millennium, Fish Air Caltex Special Edition, atau Fish Air Marlboro yang Fish Air LE. Cuma emang ada sih beberapa orang yang bisa bikin ngecat bodi motornya semirip mungkin dengan seri-seri yang gue bilang sebelumnya ya. Stikernya juga banyak yang jual semirip mungkin, cuma ya tergantung bahannya aja sih. Dulu gue pernah dapat postingan di salah satu grup Fish Air itu jual body full set doang, kalau gak salah itu Fish Air Marlboro. Itu sudah menyentuh angka jutaan guys.
Udah mahal banget tuh seharga motor bekas. Apa yang bikin spesial ya karena livery itu doang. Sebenarnya nggak ada yang spesial amat dari setiap edisi khusus itu. Paling cuma dari warnanya aja. Itu kan masih level medium tuh studi kasusnya. Yang terakhir ini menurut gue yang paling parah. Saking parahnya sampai apa sih namanya, sampai kalian lihat aja di video ini ya. Meme tentang RS King. Sebenarnya ini gambar latar belakangnya ini dari kisah Nabi Musa sih. Ada salah satu pengikut Nabi Musa yang membangun lembu, patung lembu, semacam lembu begitu terus dijadiin berhala. Ini emang pas banget sih penggambarannya. Gambar lembu tadi ditimpa sama motor RX King, terus di bawahnya sini tuh ada hamba-hambanya yang menyembah berhala tersebut. Jadi ini diibaratkan RX King ini terlalu didewakan, terlalu dipuja, kayak disembah-sembah begitu, seperti menyembah agama sih, menyembah Tuhannya begitu. Padahal sebenarnya emang sih agak sensitif, cuma sebenarnya begini loh, yang dihujat ini adalah kendaraannya karena ya dari sekian banyak kelemahannya kan. Balik lagi, setiap ada kelebihan pasti ada kelemahan. Cuma ketika meme ini muncul tahun 2021 lalu emang rame, tapi rame akan orang-orang yang tidak terima. Bahkan dulu sampai ada postingan video motor RS King ditarik sama mobil Lamborghini. Ada dulu pernah sampai usernya tidak terima, sampai kayak ngancem mau melaporkan ke polisi gitu kalau nggak salah. Cuma gua agak lupa sih. Sampai ada juga yang ngajak ngopi terus diladenin. Dia maunya ngopi yang ngeladenin ini maunya ngopi di Starbucks, tapi kayaknya nggak ada respon, atau antara nggak ada malah nolak kayaknya, karena mungkin maksudnya ngopi di warkop di pinggir jalan gitu kayaknya ya. Ini sama sih kayak Honda CB yang juga kena hujat, banyak usernya tidak terima sampai ngajak ngopi Jatim istilahnya. Jatuhnya jadi bawa-bawa daerah sih, karena HRX kan begitu banyak di Jawa. Memang populasinya di sana banyak sih, dengan spek sedemikian rupa bisa sampai balap jarak 500 meter ke atas. Termasuk yang terakhir ini. Ini biasa orang bilang Ichikiwir sih ini. Ini lumayan rapi sih ngeditnya. Tegi karat, ban tapak lebar kayaknya ini. Itu pun biasa orang HRX bannya biar murah meriah, yang penting mendonat pakai Primax SK01. Gue juga pernah ngehujat ban itu sih. Bahkan gue mengkategorikan sebagai ban yang harusnya tidak pernah ada. Di samping ban Corsa Terminator yang juga dulu pernah gue pakai di motor gue itu. Ban semi slick, enaknya cuma di track kering doang. Kalau hujan ya udahlah, pasrah aja deh. Nah, seperti itulah pembahasan gue tentang grup hujat otomotif Indonesia kali ini. Gue harap panduan-panduan tadi bisa dipahami ya. Oh iya, satu lagi panduan bonusnya gue lupa masukin sih di konsep nih. Mangan sih ben ka edan. Maksudnya apa? Begini loh, kalau lagi debat di FB biasanya kan jadi gampang marah. Bisa jadi karena pas-pas lagi lapar, belum makan kan, biasanya jadi marah, tapi kayak gak tahu mau ngebalesin apa lagi. Ya udahlah, mending makan dulu deh, jernihkan pikiran, istirahat bentar, terus balik lagi ke postingan tadi yang sempat jadi bahan perdebatan. Tapi ya tergantung perdebatannya juga sih, karena balik lagi, roasting harus sesuai fakta. Kalau roasting tidak sesuai fakta ya bahaya, apalagi kalau misalnya ketemu sama orang yang baper, malah ngomongnya kayak agak di luar konteks, malah nyerang personal, bawa-bawa orang tua, ekonomi, berdasarkan dari postingan yang ada, dia komenin kayak mancing keributan lah intinya. Jadi kalau ketemu yang begitu langsung laporkan admin aja. Biasanya lama-lama jadi gedek sendiri kalau masih suka nemu orang yang kayak begitu. Maksudnya biar apa sih kayak begitu? Ngehujat keluarga, bawa orang tua, bawa fisik, personal, segala macam.
digaji juga kagak. Toh ini FB di grup Hoi kan bisa dijadikan sarana hiburan, sarana belajar, diskusi. Ini bukan malah jadi arena gladiator, guys. Bukan begitu tujuannya, bro. Nah, sekarang kita masuk ke kesimpulan. Kalau kalian emang petrolhead, penyuka otomotif, tapi bingung mau nyari topik diskusi di mana, mungkin kalian bisa masuk di grup Hujat Otomotif Indonesia Official. By the way, gua gak disponsori oleh Hoi sendiri ya. Ini emang murni dari keinginan gua sendiri untuk menceritakan seperti apa Hujat Otomotif Indonesia selama gua gabung di sana. Gua emang beberapa kali cukup sering sih ngeposting di sana. Pakai 2 akun sih. Cuma sekarang emang jarang ngeposting. Paling nanti kalau gua udah punya mood untuk ngeposting baru ngeposting lagi. Biasanya gue jadi lebih banyak komen di Hoi itu, lebih banyak komen ketimbang ngeposting. Cuman kadang ada komenan-komenan di Hoi yang kurang mengenakan untuk dibaca dan malahan menurut gue jadi memunculkan pertanyaan baru. Mana ya? Setidaknya sejauh ini gue bawa 2 contoh. Kayaknya sudah gue hapus sih itu. Hapus aja lah postingan ini, bawa-bawa agama, Tuhan, kitab pula. Adminnya lawak kayak gini di ACC. Sekarang jadi pertanyaan, Tuhan, bukan, agama mana sih yang dia hujat? Ini maksudnya kan pengibaratannya berdasarkan meme RX King tadi. Itu diibaratkan seolah-olah disembah kayak menyembah Tuhan. Padahal sebenarnya nggak boleh seperti itu. Balik lagi ke pemujaan berlebihan itu nggak sehat, guys. Iya, serius. Suka sih suka. Nggak ada salahnya. Cuman kalian kalau terlalu memuja kayak membela-bela kayak bela negara sih, mengalahkan yang namanya membela negara ya jatuhnya jadi berlebihan sih, jatuhnya jadi norak, guys. Maksudnya tolonglah, ini udah dewasa kan, masa iya mau ngebela motor kayak bela agama, bahkan mengalahkan bela agama. Mendingan juga bela negara tuh, berkontribusi untuk negara ini lebih baik kan, apapun caranya selama itu baik. Nah, kesimpulan berikutnya, gue harap semoga grup Hoi ini bisa terus eksis dan bisa makin banyak membernya, dan dalam arti semuanya yang orangnya baik-baik ya. Ngehujat sih ngehujat, cuma masih dalam batas wajar, gak sampai melakukan hal-hal yang seharusnya tidak dilakukan, hal-hal yang dilarang begitu. Jadi begitu sih selebihnya yang bisa gue ceritakan tentang Hoi ini menurut pendapat gue. Mungkin nanti di video berikutnya gue akan cerita juga sih pengalaman gue di Hoi itu seperti apa untuk yang lebih jelasnya. Mungkin nanti gue bakal susun konsepnya lagi supaya gak belepotan ngomongnya. Sedangkan ini gue susun konsep aja kadang masih suka agak bingung mau ngomong apa. Ya udahlah, sampai di sini dulu perjumpaan kita kali ini. Like kalau suka, dislike kalau nggak suka, komen, subscribe, dan share jika video ini bermanfaat. Lebih kurangnya gua mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.